bahwa memang faktanya di antara sebagian saudara-saudara kita, di satu sisi mereka melakukan kenakalan demi kenakalan. Dan mungkin yang dimaksud kenakalan ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, mereka masih tetap sholat, menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini luar biasa. Artinya masih ada keimanan di dalam dadanya. Masih ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melakukan sholat, dan ini kebaikan. Namun kita pun kemudian tidak boleh lupa bahwa di dalam Islam kebaikan seseorang itu bisa menghilangkan keburukan seseorang, dan begitu pun sebaliknya. Dosa seseorang bisa menghilangkan kebaikan yang dia lakukan. Maka jawabannya, ketika seorang mukmin ingin menjaga pahala yang dia kerjakan atau yang dia dapatkan dari apa yang dia kerjakan dari ketaatan kepada Allah, maka jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Contoh misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya jangan kalian melakukan apa yang diharamkan dan larangan Allah. Kerjakanlah perintahnya dimanapun kalian berada. Kemudian kata Rasulullah SAW, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian kesalahan yang kalian lakukan, ikutkan atau ikuti dengan kebaikan agar dia terhapus. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan irsyad, memberikan petunjuk bahwa kita memang diarahkan, diperintahkan untuk melakukan yang baik-baik saja. Ketika kita melakukan kemaksiatan dan kenakalan, mungkin kalau boleh dibahasakan atau bisa dibahasakan kenakalan, maka kenakalan ini akan menghabisi pahala yang kita dapatkan. Dan ini bisa menjadi sebuah kesia-siaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saudaraku, teruntuk bagi yang bertanya ataupun yang semisal dengannya, ya, maka sempurnakan sholat yang sudah dikerjakan itu dengan perbuatan baik, agar kita kemudian tidak menjumpai Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan bangkrut. Karena amal soleh kita dihabiskan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, dan hidup itu, jiwa itu justru menjadi lebih bebas, menjadi lebih tenang, dan menjadi lebih dipenuhi dengan kekuatan ketika jiwa yang kita miliki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau kita ingin memberikan contoh antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melakukan keburukan dan kemaksiatan dengan sebagian sahabat yang dulu dikenal sebagai ahli maksiat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kekuatan, maka kebesaran hati, keberanian yang dimiliki Rasulullah SAW itu jauh lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang dikenal sebagai ahli maksiat. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Umar ataupun Hamzah jika saya tidak keliru radhiyallahu taala anhuma, di dalam perang Badar atau di dalam perang Badar, ya, atau dalam sebuah peperangan, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang paling depan. Karena bagi sebagian orang, mereka berpikir atau menganggap bahwa kenakalan itu adalah bukti keberanian mereka. Ya, saya pemberani, saya tidak takut dan seterusnya. Maka jawabannya, justru mereka yang betul-betul membersihkan hatinya dari dosa dan kemaksiatan dan senantiasa tunduk kepada Allah, Allah berikan keberanian dan kekuatan yang jauh lebih kuat dan lebih besar. Ya, maka kita saksikan bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana Khalid ibn Walid, bagaimana Hamzah ibn Abdul Muttalib, ataupun
orang-orang kuat yang lainnya dari kalangan para sahabat menjadi semakin kuat, lebih kuat ketika mereka fokus taat dan tunduk kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam.